Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Ligustiana, mahasiswa dari Universitas Pasundan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pembangunan ekonomi. Sebelum kalian mengetahui, di dalam teori-teori perkembangan ekonomi ini ada teori pembangunan klasik, yakni teori ini muncul pada akhir abad ke-18 hingga permulaan abad ke-19, yaitu ketika masa revolusi industri. Pada saat itu, sistem liberal sedang merajalela yang disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan juga perkembangan jumlah produk. Ahli ekonomi klasik pada saat itu meyakini bahwa kunci keberhasilan ekonomi ini bisa disebabkan karena sistem persaingan sempurna dan juga pemupukan modal yang disadari dari keuangan yang tinggi. Nah, berikut beberapa para ahli yang mencetuskan mengenai teori-teori pembangunan ekonomi. Ada Adam Smith atau Bapak Ilmu Ekonomi, ada David Ricardo dengan teori Ricardiannya, ada Malthus, Schumpeter, dan Harold Domar. Nah, teori pertama yakni teori pembangunan Adam Smith. Nah, teori ini tercetus oleh Bapak Ilmu Ekonomi yaitu Adam Smith yang lahir di tahun 1723 sampai 1790. Pada saat itu, Adam Smith ini terkenal dengan teori nilai, yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang dapat menentukan nilai atau harga akan suatu barang. Dalam teori pembangunan ini juga, Adam Smith ini meyakini bahwa hukum alam dalam persoalan ekonomi, bahwa suatu harga dapat tercipta tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang kedua, pembagian kerja, yaitu titik mula dari pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga yaitu proses pemupukan modal, yaitu hal yang terpenting yang dilakukan untuk dapat membangun pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, para agen pertumbuhan menurutnya, petani, produsen, pengusaha merupakan agen-agen yang dapat membuat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, walaupun di dalam teori pembangunan Adam Smith ini ternyata ada kelemahan di baliknya, yaitu adanya pengabaian masyarakat secara luas, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna dan keadaan stasioner, dan adanya pengabaian pengusaha wira swasta. Selanjutnya, yaitu teori Ricardian. Nah, teori ini pertama kali dicetuskan oleh David Ricardo yang diungkapkan pertama kali di dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political Economy and Taxation, yang diterbitkan sekitar tahun 1917. Jika Adam Smith tadi terkenal dengan teori nilainya, kini David Ricardo terkenal dengan teori tanahnya. Nah, secara garis besar, proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo ini tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan output. Nah, selain itu, Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah atau sumber daya alam tidak bisa bertambah sehingga menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan di suatu masyarakat. Berikut 3 golongan yang dimaksud oleh teori Ricardian. Yang pertama, yaitu golongan kapital, yakni golongan atau masyarakat yang memiliki sumber modal. Yang kedua, golongan buruh, yaitu golongan para pekerja. Yang ketiga, golongan tuan tanah, yaitu golongan atau masyarakat yang memiliki lahan ataupun tanah. Nah, berikut ciri dari teori pembangunan Ricardo, yaitu keterbatasan jumlah tanah,
tenaga kerja atau penduduk yang mau meningkat ataupun menurun sesuai dengan tingkat upah alamiahnya, terjadinya kemajuan teknologi dari waktu ke waktu, dan memiliki sektor pertanian yang dominan. Selanjutnya yaitu teori pembangunan Malthus. Nah, teori ini diungkapkan oleh Malthus di dalam bukunya yang berjudul Principles of Political Economy pada tahun 1820. Nah, Malthus terkenal dengan teori kependudukannya. Dalam teori ini pun, Malthus lebih menitik perhatiannya kepada perkembangan dan kesejahteraan suatu negara, seperti misalnya membangun ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Namun, kesejahteraan itu tetap tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Selain itu, Malthus pun tidak menganggap bahwa proses pembangunan ekonomi akan terjadi dengan sendirinya. Nah, saran yang diajukan oleh Malthus ini yaitu melakukan pertumbuhan yang berimbang dan menaikkan permintaan yang efektif. Lalu ada kelemahan teori Malthus. Nah, yang pertama itu, stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal. Yang kedua, komoditi tidak dipertukarkan secara langsung. Yang ketiga, pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Yang keempat, yaitu konsumen tidak produktif dan memperlambat kemajuan. Selanjutnya ada teori Karl Marx. Nah, teori Karl Marx ini dalam pembangunan ekonomi dapat terjadi yaitu masyarakat sudah menempuh tahapan-tahapan yang berbeda di dalam sejarah, dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah adanya perubahan dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi menurutnya. Nah, perkembangan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara ini dapat dilakukan dengan 5 tahapan. Di antaranya ada masyarakat komunal primitif. Nah, bisa kita sebut sebagai masyarakat yang hanya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan satu fokus saja. Misal, hanya melalui pertanian. Jadi, masyarakat tersebut memenuhi kehidupannya hanya dengan hasil pertanian saja. Yang kedua yaitu masyarakat perbudakan. Nah, masyarakat perbudakan itu atau masyarakat yang individu yang dijadikan budak atau alat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan individu lain. Yang ketiga yaitu masyarakat feodal. Nah, masyarakat feodal itu masyarakat yang memiliki arti yang sama dengan kapitalis, itu masyarakat yang terbentuk karena terjadi atau karena mempunyai sikap yang dianggap terlalu mengganggu-ngagungkan modal ataupun uang, sehingga bisa diibaratkan bahwa masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan masyarakat miskin semakin miskin. Sama halnya dengan feodal dan kapitalis, itu artinya sama saja. Yang terakhir yaitu masyarakat sosialis. Nah, masyarakat sosialis itu masyarakat yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi ini menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada teori Schumpeter. Nah, teori ini dikemukakan oleh Joseph Schumpeter pada tahun 1883 sampai 1950, yang diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial seperti halnya ekonomi klasik. Schumpeter ini mengasumsikan bahwa dalam perekonomian persaingan sempurna akan berada dalam keseimbangan yang mantap. Nah, unsur pertama dalam pembangunan di teori ini terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan yang berupa inovasi yang bisa dilakukan oleh wira swasta atau entrepreneur dengan memperkenalkan teknologi baru ataupun ide-ide barunya. Selanjutnya ada teori Keynes. Teori Keynes ini mengungkapkan bahwa di dalam teorinya itu
Semakin besar pendapatan nasional, maka akan semakin besar pula volume pekerja yang dihasilkan. Volume pekerja ini tergantung pada permintaan yang efektif. Permintaan efektif akan menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan juga pendapatan. Permintaan efektif akan ditentukan pada tingkat harga perintah agregat dan sama dengan harga penawaran agregat. Yang kelima, yaitu permintaan efektif biasanya terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi, lalu teori ini pun hanya berlaku pada ekonomi saja. Nah, menurut teori Keynes ini juga, syarat pokok dalam kemajuan ekonomi adalah kemampuan mengendalikan produk, kebulatan tekad untuk menghindari perang dan perselisihan sipil, kemajuan untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan memperdomani hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan tingkat akumulasi yang harus ditentukan oleh margin antara produk juga konsumsi. Nah, jadi inti ajaran Keynes ini yaitu hasrat atau keinginan berkonsumsi, tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas, dan efisiensi marginal atau biaya dari hasil investasi modal. Selanjutnya, yaitu teori Harrod-Domar. Nah, menurutnya, besar tabungan masyarakat harus proporsional dengan besaran pendapatan nasional berdasarkan teori ini. Nah, beliau ini mengasumsikan bahwa perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment, lalu faktor-faktor produksi juga dapat dimanfaatkan secara penuh. Perekonomian juga terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Terus besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional dan kecenderungan menabung memiliki besar yang tetap. Nah, pertumbuhan ekonomi juga yang menurut Rostov ini yaitu masyarakat tradisional. Nah, masyarakat tradisional ini adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki struktur sosial yang berkembang di sepanjang tahun. Fungsi produksi jadinya struktur sosial masyarakat ini masih memiliki tingkatan atau jenjang yang sangat menentukan kondisi politik saat itu. Yang kedua yaitu prasyarat tinggal landas. Dan tinggal landas yaitu kondisi masyarakat transisi yang akan menuju kepada masyarakat yang tinggal landas. Ciri dari prasyarat tinggal landas ini adalah memiliki semangat yang tinggi, bekerja keras untuk mampu menciptakan kondisi industrial yang baru. Setelah masyarakat tersebut mampu menciptakan kondisi industrial yang baru, maka masyarakat tersebut sudah dikatakan sebagai masyarakat tinggal landas. Itu kondisi masyarakat yang sudah mampu menciptakan industrialisasi baru di dalam suatu caranya. Lalu yang ketiga yaitu dorongan menuju kedewasaan, yaitu kondisi di mana masyarakat yang memiliki perubahan sifat menjadi lebih terdidik dan meningkatnya upah. Yang terakhir yakni era konsumsi. Nah, era konsumsi ini yaitu era konsumsi masa besar-besaran yang kondisinya itu membuat sebuah kekuatan seperti penerapan kebijakan nasional yang memiliki suatu negara. Sekian, terima kasih. Semoga materi ini bisa menjadi paham untuk kalian juga mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi, dan semoga materi ini bermanfaat. Saya Monica Ligustiana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.